Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2721 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pengertian kepada jemaat Tuhan. Kalau jemaat sudah melakukan kebenaran firman, mereka tidak perlu lagi takut. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan mereka. Sebab mereka sudah melakukan firman. Mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara ingat firman Tuhan bicara kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau Yosua merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, dia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan dia sehari-hari, maka Tuhan sendiri yang akan membawa Yosua kepada kemenangan demi kemenangan. Dia akan beruntung dan berhasil dalam segala hal. Amin. Haleluya. Saudara, sama juga dengan kita. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara nggak perlu takut. Saudara nggak perlu khawatir dalam kehidupanmu. Janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Akan tergenapi kepada setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, taruh itu dalam hati dan pikiranmu. Kalau saudara sudah melakukan firman Tuhan, saudara nggak perlu takut. Saudara nggak perlu khawatir dalam hidupmu. Tuhan adalah jaminan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Namun terkadang kita ada di situasi di mana kita ada di posisi yakin, percaya bahwa Tuhan pasti sediakan semua kebutuhan kita. Tapi kita juga seringkali ada dalam kenyataan bahwa kita sedang bergumul dengan ekonomi kita. Kita yakin Tuhan sediakan, tapi kenyataannya kita tidak punya apa-apa. Saudara, dalam situasi seperti itu, terkadang iman kita goyah. Betul, secara rohani kita kuat, tapi realita kenyataan hidup kita tidak punya apa-apa. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di titik yakin versus fakta? Yang pertama yang harus kita lakukan, firman Tuhan ini bicara kepada kita semua. Ayat 6, perhatikan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
Amin. Bapak Ibu Saudara, bawa dalam doa apa yang menjadi pergumulan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di titik di mana kita tidak dapat melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mustahil itu, biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Biar Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Biar Tuhan yang jadikan itu jadi mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, itu menandakan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa berarti kita minta biar Tuhan yang selesaikan. Biar Tuhan yang turun tangan. Biar Tuhan yang tolong mengatasi semua persoalan pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara, di saat kita berdoa, kita yakin dan percaya. Di saat itulah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja, menjawab semua doa-doa kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa dalam doa. Saudara tidak dapat mengubah pasanganmu. Saudara tidak dapat mengubah anak-anakmu, orang-orang di sekelilingmu. Bawa dalam doa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Di saat saudara membawa semua pergumulan saudara kepada Tuhan melalui doa, itu memberikan satu tanda bahwa saudara melibatkan Tuhan dalam pergumulan saudara. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, masih banyak di luar sana sudah Kristen, bahkan sudah hamba Tuhan, tetapi tidak melibatkan Tuhan dalam persoalan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik, bahwa semua persoalan pergumulan saudara, bahkan hidupmu kepada Tuhan, bawa dalam doa. Amin. Sehingga saudara akan melihat apa yang saudara doakan semuanya satu persatu. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Karena apa? Karena orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab melebihi dari apa yang mereka doakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu apa yang kita doakan, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab. Rugi kalau kita tidak berdoa. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa semua di dalam doa, saudara akan melihat Tuhan berkarya dalam setiap doa-doa saudara. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita sedang terhubung dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ada dalam masalah yang saudara hubungi apa? Hubungi yang pasti polisi. Kalau kebakaran pasti saudara akan menghubungi damkar dan lain sebagainya. Saudara lihat respon mereka kan gercep, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, polisi, damkar juga terbatas. Terbatas dalam pengetahuan mereka. Terbatas oleh waktu. Terbatas juga dengan semua peralatan. Tapi saya mau kasih tahu, ada yang tidak terbatas. Di saat saudara menghubungi dia, pertolongan dia sungguh nyata. Siapa dia? Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Yeremia pasal 33, ayatnya yang ketiga, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin.
Jadi di saat saudara membawa semua persoalan pergumulan saudara kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberitahukan saudara hal-hal yang luar biasa besar yang tidak masuk dalam pikiran kita. Tuhan akan berikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa semua dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di titik yakin dan kenyataan tidak sinkron, saudara? Yang kedua, naikkan ucapan syukur sebagai langkah iman saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan ucapan syukur ini maksudnya ketika kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah mengabulkan, sudah menjawab, sudah memberikan apa yang kita doakan. Walaupun dalam kenyataannya belum kita terima, tapi kita percaya Tuhan sudah menjawabnya. Itulah ucapan syukur yang saya sebut ini adalah bentuk langkah iman kita. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, sudah kita terima. Itu bicara iman. Dan Tuhan mau kita tuh memperkuat iman kita. Kita berdoa seolah-olah kita sudah menerimanya. Itu yang Tuhan mau. Maka firman Tuhan berkata, terjadilah menurut imanmu. Amin. Jadi kalau saudara sakit, saudara berdoa minta kesembuhan, walaupun mungkin belum terjadi apa-apa, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, seolah-olah saudara sudah disembuhkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita banyak sekali kerinduan kita untuk melakukan ini dan itu, tapi kenyataannya yang kita miliki tidak mencukupi. Dan di sana Tuhan mau kita melangkah dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan ucapan syukur. Tuhan senang ketika umat Tuhan, gereja Tuhan, selalu bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya di saat ada, tapi di saat dia tidak ada, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dia bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah mengecewakan. Dia bersyukur kepada Tuhan sebab apa yang kita perlukan butuhkan, Tuhan sudah sediakan buat kita semua orang percaya. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Kita selalu bersyukur walaupun kita tidak punya apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk langkah iman kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di titik yakin versus fakta? Yang ketiga, saudara, ayat 7, perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara membawa dalam doa, saudara menaikkan syukur sebagai langkah iman saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, yang harus saudara lakukan, jaga hati dan pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara terhubung dengan Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan, tapi realitanya, kenyataannya, saudara belum mendapatkan apa yang saudara doakan. Di titik itu, saudara kalau tidak menjaga hati dan pikiranmu, saudara akan goyah iman. Saudara akan khawatir. Karena apa, saudara? Karena saudara
percaya Tuhan sediakan, tapi kenyataannya belum saudara terima, belum saudara dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita jaga. Hati dan pikiranmu. Itu yang harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena iblis cenderung menyerang hati dan pikiranmu. Sehingga saudara kehilangan damai sejahtera. Kehilangan akal sehat. Mulai meragukan Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bahwa jawaban Tuhan itu memang kadang cepat. Terkadang saudara minta hanya membutuhkan beberapa waktu Tuhan jawab. Ada yang begitu panjang. Bahkan sudah bertahun-tahun. Seperti kami saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertanya, Tuhan, kami sudah mendoakan tanah ini sudah belasan tahun, tapi kenapa Tuhan belum jawab? Saudara yang dikasih Tuhan memang panjang, memang begitu lama. Tapi Tuhan mau kita menjaga hati dan pikiran kita. Kalau Tuhan tidak memberikan tanah itu, berarti yang paling terbaik Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara, kadangkala kita mau paksa Tuhan kan menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Tanpa kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sudah pasti kehendak Tuhan kepada kita anak-anaknya. Tuhan yang adalah Bapa kita di surga pasti memberikan yang paling terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Saudara, jaga hati dan pikiranmu. Amin. Jangan sampai apa yang ada di otak kecil kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai itu kita mau paksakan bahwa Tuhan, ini loh pola pikir saya, masuk ke dalam otak saya, pikiran saya yang kecilin. Padahal Tuhan merancangkan kepada kita itu perkara yang luar biasa. Amin. Tapi karena kita tidak menjaga hati dan pikiran kita kadangkala paksa Tuhan untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Melakukan apa yang kita rencanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jaga hati dan pikiran. Walaupun apa yang saudara doakan belum saudara terima. Saudara harus menjaga hati dan pikiran. Karena iblis pasti dia akan memberikan kepada kita pertimbangan-pertimbangan. Saya kasih contoh begini. Iblis akan membisikkan kita, lihat orang itu. Tetanggamu, lihat orang yang sana, yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia sukses. Dia bisa dalam tanda kutip diberkati di luar Kristen, di luar Alkitab, di luar Tuhan. Dia bisa sukses. Kamu yang setiap hari ke gereja, melayani Tuhan, melayani umat. Lihat kenyataan hidupmu yang sangat memprihatinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau tidak menjaga hati dan pikiran kita, kita akan terprovokasi dengan bisikan iblis itu, betul nggak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap jaga hati dan pikiranmu. Walaupun memang kenyataannya saya belum diberkati, saya belum dipulihkan, saya belum menerima apa yang saya doakan. Tapi saya percaya Tuhan merancangkan hal yang luar biasa. Melebihi dari apa yang kita manusia pikirkan. Yang Tuhan sediakan buat kita, itu bukan di dunia, bukan sementara, tapi selama-lamanya di surga. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, jaga hati dan pikiran. Kalau saudara menjaga hati dan pikiranmu, saudara pasti tidak akan takut, tidak akan khawatir dalam kehidupanmu. Sebab saudara akan terus mendapat penguatan Roh Kudus. Karena saudara menjaga hati dan pikiran. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena di sana Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Karena dari pikiran kita, Roh Kudus mengambil alih, sehingga yang kita pikirkan bukan perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara sorga. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati dan pikiranmu. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar. Ketika kita ada di titik yakin dan fakta bertentangan satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bawa dalam doa. Itu langkah yang pertama. Bawa segala keinginanmu, apa yang saudara mau Tuhan kerjakan, lakukan, bawa semua dalam doa. Baik itu persoalan pergumulan saudara, bawa kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus mengucap syukur sebagai langkah iman kita. Kita percaya dengan iman, apa yang kita doakan sudah kita terima. Itu langkah iman. Makanya di saat kita berdoa, kita mengucap syukur. Walaupun belum terjadi apa-apa. Kita yakin bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan. Itu langkah iman. Yang ketiga, jaga hati dan pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang paling mendasar. Jaga hati. Walaupun mungkin apa yang sudah doakan sudah begitu lama, begitu panjang saudara doakan, tapi kenyataannya belum saudara terima. Tetap jaga hati dan pikiranmu. Bahwa rancangan Tuhan, merancangkan saudara itu luar biasa. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung. Berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.